subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo para kaum dingdonger, how are you together? Welcome to my jungle in the house. Good job. Gimana? Masih suka jalan sendiri? Aduh, kasihan. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Manor Teacher tahun 2016. Film satu ini tuh selain ada adegan pengencerotannya, film ini juga asli lucu pokoknya cuy. Karena akan membawa kalian ke dalam alam bawah sadar, yang membuat kalian menjadi lebih santuy, enjoy, kalem. Seperti di pantai yang ditemani oleh hembusan angin topan, sehingga Anda tidak dapat lagi memikirkan hutang ketika nonton film ini. Oke lah, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film ini dibuka dengan sepasang makhluk. Pria ini bernama Mono. Dia adalah seorang karyawan di sebuah kantor. Dan wanita ini bernama Madam. Dia adalah seorang psikolog sekaligus peramal. Di sini Mono curhat tentang masa lalunya yang sangat membagongkan sekali. Dulu si Mono ini mempunyai attitude yang buruk atau tebuga sopan santun. Bahasa gaulnya mah solonong boy. Jika kadal main lewat wae cuy. Ditambah lagi teman-teman di kantornya menganggap dirinya gila gara-gara seorang wanita yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Dan film pun dimulai. Di sini diceritakan tentang masa lalu si Mono. Saat baru keluar dari lift, dia tidak sengaja ngadupak seorang wanita yang membuat bukunya jatuh. Tapi si Mono tidak membantunya dan langsung pergi begitu saja. Ya, jika kadal. Yang membuat pria ini geleng-geleng kepala sambil berkata dalam hatinya, sungguh terlalu. Pria ini bernama Yana. Dia adalah CEO di kantor ini, sekaligus atasan si Mono. Scene berganti kedua wanita yang sangat seksoi. Wanita ini bernama Sarah, dia adalah karyawan lama. Sedangkan dia bernama Tara, karyawan baru di perusahaan ini. Di sisi lain, ada seorang wanita yang sedang menari. Wanita ini bernama Yojin, dia adalah kepala kantor. Saat sedang asik menari, tiba-tiba Mono datang. Yang membuat Yojin kaget. Tapi malah lanjut menjanji. Aduh. Sorry. Scene berpindah saat Mono sedang ingin boker. Tapi apesnya semua toilet diisi. Lalu ada satu pintu yang tidak dikunci. Tapi tiba-tiba ada Yana yang sedang boker. Bagong. Maaf coy, ngekuat pengen ketawa terus Lanjut. Malam harinya, Mono sedang minum bersama Sarah. Aduh, nges tong seri wais ya teh. Dan tidak lama setelah itu mereka pergi ke hotel untuk melakukan pengencrotan. Setelah selesai dan akan pulang, tiba-tiba saja Mono nyeri beteng. Karena sudah makan seblak ceker. Dia pun lalu pergi ke toilet. Tapi lagi-lagi semua pintu toilet terkunci. Apes teuing maneh Tapi tiba-tiba ada cahaya dari dalam salah satu toilet. Dan pintu itu pun terbuka. Dan di dalamnya ada seorang wanita cantik sambil membawa tongkat. Mono lalu bertanya, "Kamu siapa?" Wanita ini menjawab bahwa dirinya adalah seorang peri. Tapi Mono tidak percaya. Ya elah, mana mungkin ada peri muncul dari dalam toilet. Ya juga sih. Karena nggak tahan, Mono menyuruhnya untuk keluar. Dan akhirnya Mono pun bisa boker dengan tenang. Peri ini bilang bahwa dirinya akan datang setiap kali Mono berperilaku sopan. Setelah selesai, Mono lalu menemui Yojin. Saat masuk ruangan, lagi-lagi si Yojin sedang menari. 팀장님 뭡니까? Mono menanyakan tentang peri itu pada Yojin, tapi Yojin tidak tahu apapun. Yojin lalu menyuruh Mono untuk memberikan berkas kepada CEO Yana. Saat masuk ruangan Yana, dia kaget ternyata di dalam ruangan Yana ada si peri.
Mono heran kenapa kamu ada di ruangan ini. Pri ini lalu menjelaskan bahwa setiap Mono mengetuk pintu, dirinya akan datang. Dan jika tidak mengetuk pintu, dirinya tidak akan datang. Mono yang tidak percaya lalu kembali keluar dan masuk lagi ke dalam, tapi tidak mengetuk pintu. Dan pri itu tidak ada di dalam. Tapi pada saat pintu diketuk, si pri itu ada di dalam. Ngertinya, ngertilah. Si pri bilang bahwa orang lain tidak bisa melihat dirinya dan hanya Mono yang dapat melihatnya. Pada malam harinya, Mono tidak bisa tidur. Lalu dia mencoba untuk mengetuk pintu lemari, berharap pri itu datang. Dan saat dibuka, ternyata si pri ada di dalam. Tanpa banyak bacot, dan langsung mengajak pri itu melakukan pengen. Widih, mantul. Besok paginya saat Mono keluar dari lift, dia tidak sengaja ngadupak seorang wanita. Tapi kali ini si Mono membantunya. Dan Siana melihatnya, lalu bilang dalam hatinya, sungguh good job sekali. Singkat cerita, malam harinya mereka sedang makan bersama. Setelah selesai makan, Mono yang sedang duduk di sofa dihampiri oleh Tara. Di sini si Tara bilang ingin mengajak Mono untuk jalan-jalan. Tapi tiba-tiba Sarah datang dengan keadaan setengah mabuk. Di sini si Sarah mengajak Mono untuk melakukan penanaman benih. Tapi tampaknya si Mono tidak berminat. Lalu pergi bersama Tara. Sarah pun auto marah. Lalu datang temannya bernama Yujeng. Si Yujeng yang tidak tahu kalau si Sarah sedang ingin cerot. Dan pada akhirnya Sarah pun melakukan penanaman benih dengan si Yujeng. Anjir, gede milik si Yujeng, Ibaratkan anjing menggonggong kapilah berlalu. Iya. Di tempat lain, Tara dan Mono sedang di kedai Pak Mamat. Di sini Tara curhat tentang masa lalunya. Ternyata dulunya si Sarah ini adalah tomboy dan suka majeg atau japren pada wanita lain. Dan pada saat akan majeg, tiba-tiba ada seorang pria yang wajahnya mirip dengan Mono. Dan ternyata pria itu adalah peri yang merubah hidup Sarah menjadi lebih baik lagi dan menjadi wanita yang baik hati. Seperti sekarang, cantik, good job lah ayeuna pokona mah. Bening. Mono yang mendengarnya auto kaget dan gugup. Karena sekarang dirinya mengalami hal yang sama seperti Tara. Singkat cerita, Mono yang tidak bisa tidur lalu mengetuk tempat tidur. Tiba-tiba datang si peri dari kolong tempat tidur. Mereka berdua lalu mengobrol. Dan tidak lama mereka pun langsung melakukan... Besok paginya Tara mengajak Mono untuk makan siang. Tapi Mono menolaknya karena masih belum beres. Mono yang melihat tempat ini sepi langsung memanggil si peri. Dan mereka langsung melakukan... pokoknya mah. Baru saja akan dimulai, tiba-tiba Tara datang dan melihat roket milik si Mono, yang membuatnya kaget. Karena sempat terbengkalai dan tidak jadi, Mono langsung pergi ke toilet, lalu memanggil si peri. Dan pada akhirnya, mereka pun bisa melakukan penanaman benih yang sempat terganggu. Setelah selesai, Mono lalu masuk ke ruangan Yana. Tapi saat masuk, Mono kaget. Ternyata si peri ada di dalam. Dan pada akhirnya, si peri ngajak Mono untuk melakukan cerot lagi. Gokil. Tapi tiba-tiba Yana masuk ke ruangan dan dia kaget melihat si Mono sambil dengan gaya yang bisa kalian tebak lah. Si Yana pun auto marah dan menyuruhnya untuk keluar. Kampret. Aduh, fokus. Maaf coy, maaf. Mono lalu pergi ke ruangan Yojin. Di sini, si Yojin menyuruh Mono untuk memberikan berkas pada Yana. Tapi karena malu, si Mono tidak mau. Yang membuat si Yojin marah. Dan dengan terpaksa, Mono pun akhirnya mau. Saat akan masuk ruangan Yana, Mono terlihat ragu-ragu atau bingung.
Karena kalau mengetuk pintu, otomatis bakal ada si peri. Mono pun masuk tanpa mengetuk pintu, yang membuat si Yana marah dan menyuruh Mono kembali keluar untuk mengetuk pintu. Saat masuk lagi, si peri ada di depannya. Si Mono pun langsung marah dan bilang, "Kenapa kamu selalu ada?" Si peri bilang, "Bukankah kamu senang saat aku datang?" Mono lalu berkata, "Gara-gara kamu, diriku jadi dapat masalah di kantor. Dan orang-orang menganggap aku gila." Dan tadi sengaja atau karena emosi, Mono bilang bahwa dirinya tidak ingin lagi melihat si peri. Dan dengan terpaksa, si peri itu pun langsung pamit untuk pergi. Singkat cerita, saat di rumah, Mono terus memikirkan si peri dengan mengetuk semua benda berharap peri itu bisa datang lagi. Tapi semua itu hanyalah sia-sia saja. Mono pun menyesal karena telah mengusirnya untuk pergi. Mono lalu curhat pada Tara tentang semuanya. Karena dulu si Tara ini mengalami hal yang sama, Tara menyuruh Mono untuk pergi ke seorang psikolog sekaligus peramal. Kembali ke masa sekarang. Lah, hari tadi masa naonnya. Hari tadi orang ngomong masa naon coba. Masa kini atau masa Saat Mono curhat pada Madam, lalu datang Tara untuk menemani Mono, dan film pun tamat. Ending yang sangat mengencritkan. Aduh, sebenarnya orang masih kena bingung kuya film karena tidak ada subtitlenya, jadi saya harus berkali-kali untuk menontonnya. Tapi ya apa daya cuy, otak saya yang RAM-nya hanya cuman 500 MB tidak bisa berbuat banyak. Oke lah, kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa di subrek. Terima kasih, ciao.